Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Ardita, NPM 203402516037, Prodi Manajemen, mata kuliah Ekonomi Mikro. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap produksi. Pengertian tahap-tahap produksi. Pengertian tahap-tahap adalah suatu proses pengerjaan yang dimulai dari awal sampai akhir. Pengertian produksi adalah salah satu aktivitas ekonomi yang menghasilkan hasil akhir atau output dari suatu proses yang membutuhkan beberapa masukan atau input. Jadi, tahap-tahap produksi merupakan segala tahapan yang dimulai dari tahap 1 sampai tahap 3, di mana sangat mempengaruhi kelancaran suatu produksi. Salah satu aktivitas ekonomi yang menghasilkan hasil akhir atau output dari suatu proses yang membutuhkan beberapa masukan atau input. 3 tahap produksi. Yang pertama, produksi total. Produksi total atau TP yaitu keseluruhan output yang dihasilkan dari hasil penggunaan sejumlah faktor produksi tertentu. Produksi total mengalami pertambahan yang semakin cepat. Tahap ini dimulai dari titik origin semakin ke satu titik. Pada kurva total produk di mana AP maksimum pada titik ini, AP sama dengan MP atau marginal produk. Pada tahap ini, APP input variabel meningkat, MPP input variabel meningkat. Ini berarti input tetap digunakan relatif terlalu banyak dibandingkan dengan penggunaan input variabel. Oleh karena itu, tahap ini bukan merupakan tahap produksi yang rasional bagi produsen, karena setiap tambahan satu unit input variabel akan menambah tambahan output dengan jumlah yang lebih besar, sehingga produsen yang rasional tidak akan berproduksi di tahap ini. Yang kedua, produksi total naik. Produksi total pertambahannya makin lama semakin kecil. Tahap kedua ini memulai dari titik AP maksimum sampai titik di mana MP sama dengan 0 atau TP maksimum. Pada tahap ini, APP input variabel menurun, MPP input variabel menurun. Ini berarti baik penggunaan input tetap maupun input variabel adalah sudah rasional. Karena pada tahap ini, tambahan penggunaan input variabel sudah mulai menurun, APP maupun MPP. Jadi tahap ini adalah tahap rasional bagi produsen untuk berproduksi. Yang ketiga, produksi total turun. Produksi total semakin lama semakin menurun. Tahap 3 ini meliputi di mana MP negatif inflection point atau titik belok, yaitu di mana slope atau lereng kurva total mulai berubah. Sehingga kegiatan produksi merupakan kombinasi antara beberapa masukan atau input yang bisa disebut faktor-faktor produksi yang akan menghasilkan keluaran atau output agar nilai guna barang atau jasa tersebut bertambah. Pada tahap ini, TPP input variabel menurun, MPP input variabel menurun. Ini berarti input variabel relatif terlalu banyak digunakan dibandingkan dengan penggunaan input tetap, sehingga tidak rasional untuk berproduksi di daerah ini, karena tambahan input variabel justru akan menurun tingkat total output. Ini adalah contoh kurva tahap-tahap produksi. Tahap 1. Menunjukkan tenaga kerja yang masih sedikit, apabila ditambah akan meningkatkan total produksi, produksi rata-rata dan produksi marginal. Tahap 2. Produksi total terus meningkat sampai produksi optimum, sedang produksi rata-rata menurun dan produksi marginal menurun sampai titik 0. Tahap 3. Penambahan tenaga kerja menurunkan total produksi dan produksi rata-rata, sedangkan produksi marginal negatif. Tahap produksi paling efisien. Tahap 1 menunjukkan bahwa pada saat penggunaan input tenaga kerja atau labor L masih sedikit, bila dinaikkan penggunaannya, maka produksi rata-rata average product atau AP naik dengan ditambahkannya input variabel dengan asumsi harga input tenaga kerja
L tetap. Maka dengan naiknya produksi rata-rata akan menurun dengan tingkatkannya produksi. Faktor produksi tetap yaitu input faktor produksi yang jumlahnya tidak dapat dirubah dan segera mengikuti perubahan output. Faktor produksi variabel yaitu input yang dapat menghasilkan perubahan jumlah output yang dihasilkan. Tahap 3 meliputi daerah di mana produksi marginal produk MP negatif. Pada tahap 3 ini, penggunaan input tenaga kerja atau L sudah terlalu banyak sehingga produksi total atau total produk TP justru akan menurun jika penggunaan input tenaga kerja L tersebut diperbesar karena MP negatif. Dalam pasar persaingan sempurna atau perfect composition, produsen tidak akan pernah beroperasi atau berhenti berproduksi. Pada tahap ini, karena dengan memperbesar volume produksi, biaya produksinya per unit akan menurun. Hal ini berarti akan memperbesar keuntungan yang ia terima. Jadi, pada tahap ini, efisien produksi belum maksimal. Di antara tahap 1 dan tahap 3, terdapat tahap 2. Maka berdasarkan pada keadaan tahap 1 dan tahap 3, dapat disimpulkan bahwa efisien produksi maksimal terjadi pada tahap 2. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.